Cie, dua, tiga. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang 5 gedung pencakar langit di Sumatera Barat, bukti potensi kemajuan provinsi yang mengungguli provinsi lainnya. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Universitas Negeri Padang yang lebih dikenal dengan nama UNP merupakan perguruan tinggi negeri di Padang, Sumatera Barat, Indonesia, yang berdiri pada 23 Oktober 1954. Rektor Universitas Negeri Padang sejak 5 Juni 2024 adalah Insinyur Krismadinata, ST, MT, IPM, PhD. Kampus utamanya terletak di Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang. Sedangkan lokasi kampus lainnya terletak di Lubuk Buaya, Ulu Gadut, Limau Manis, Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman, dan Kabupaten Sijunjung. Pada 2011, UNP menjadi salah satu dari 28 perguruan tinggi negeri lainnya yang dinobatkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Ditjendikti, sebagai 50 perguruan tinggi yang paling menjanjikan di Indonesia, atau 50 Promising Indonesian Universities. Pada 29 Desember 2016, UNP memperoleh akreditasi dengan predikat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BAN-PT. Dan pada 20 April 2022, akreditasi UNP naik jadi predikat U. Kemenristekdikti mengumumkan peringkat 100 besar perguruan tinggi Indonesia non-vokasi tahun 2018. Masuk dalam klaster kedua. Pada April 2022, Universitas Negeri Padang, UNP, menerima akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BAN-PT. Saat ini, Universitas Negeri Padang, UNP, Sumatera Barat tengah menyiapkan diri untuk menjadi World Class University, WCU, atau Universitas Berkelas Dunia, UBD, dengan melakukan penguatan kerjasama dengan universitas luar negeri. Universitas Negeri Padang, UNP, adalah hasil konversi IKIP Padang menjadi universitas, yang pada mulanya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan PG, di Batu Sangkar. Semenjak didirikan pada tanggal 23 Oktober 1954, UNP telah mengalami banyak perubahan. Dalam sejarah perkembangannya, perubahan-perubahan yang terjadi meliputi bukan saja nama dan tempat kedudukannya, tetapi juga status serta program-program pendidikan yang dikembangkannya, sesuai dengan kebijakan untuk memenuhi tuntutan perkembangan pendidikan di tanah air. Perubahan ini dapat diklasifikasikan dalam 5 periode. Universitas Andalas, biasa disingkat dengan UNAN atau digayakan dalam huruf kapital semua, adalah perguruan tinggi negeri Indonesia yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Universitas ini merupakan salah satu universitas tertua di luar Pulau Jawa yang dibuka secara resmi pada tanggal 23 Desember 1955 oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada saat itu, UNAN adalah universitas keempat yang diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Universitas Andalas terdiri dari 15 fakultas dengan kampus utama di Limau Manis, Padang. Terdapat pula kampus-kampus lain di Payakumbuh dan Darmasraya. Berdasarkan evaluasi dan klasterisasi perguruan tinggi berbasis kinerja penelitian yang diluncurkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional pada November 2019, Universitas Andalas menempati peringkat keempat dari perguruan tinggi se-Indonesia. Sejak 2016, kampus ini telah termasuk dalam perguruan tinggi negeri klaster 1 dari Kemenristekdikti. Pada tahun 2021, UNAN resmi ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTNBH, ke-13 di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021.
Keinginan masyarakat Sumatera Barat untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi sudah ada sejak memasuki abad ke-20. Hal itu dapat dipahami karena pada masa itu sudah muncul golongan intelektual dan cendekiawan yang peduli dengan pendidikan anak bangsa. Namun, pemerintah kolonial Belanda tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk mewujudkannya. Gagasan itu kembali mengemuka seiring diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Keinginan untuk mendirikan suatu jenjang pendidikan tinggi di Sumatera Barat baru dapat diwujudkan pada tahun 1948 dengan mendirikan 6 akademi, yaitu Akademi Pamong Praja, Akademi Pendidikan Jasmani, Akademi Kadet, Akta A Bahasa Inggris, dan Sekolah Inspektur Polisi. Keenam akademi tersebut berada di Bukit Tinggi. Selanjutnya, keberhasilan pendirian akademi ini mendorong sebuah yayasan pendidikan bernama Yayasan Sriwijaya untuk mendirikan Balai Perguruan Tinggi Hukum Pancasila, BPTHP, di Padang pada tanggal 17 Agustus 1951. Mengikuti langkah Yayasan Sriwijaya tersebut, kemudian pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batu Sangkar pada tanggal 23 Oktober 1954, Perguruan Tinggi Negeri Pertanian di Payakumbuh pada tanggal 30 November 1954, dan Fakultas Kedokteran serta Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, FIPIA, di Bukit Tinggi pada tanggal 7 September 1955. Pada tanggal 13 September 1956, Wakil Presiden Muhammad Hatta meresmikan pembukaan Universitas Andalas di Bukit Tinggi. Selanjutnya, pada tahun 1958, untuk pertama kalinya Universitas Andalas mulai memetik hasil dengan lulusnya M.R. Rudito Rahmat sebagai sarjana hukum pertama. 1 tahun berikutnya, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat mewisuda pula 4 mahasiswanya, yaitu M.R. Herman Sihombing, M.R. Zawier Zienser, M.R. Edi Angjesiang, dan M.R. Jalaluddin Ilyas. Ibis adalah merek jaringan hotel yang dimiliki oleh grup perhotelan Prancis, Accor. Jaringan dari hotel ini paling banyak terdapat di Prancis, tetapi banyak juga ditemukan tersebar di seluruh dunia. Pangsa pasar jaringan hotel Ibis adalah ditujukan bagi para pengusaha pebisnis, dan pada umumnya merupakan hotel yang bertaraf internasional dengan bintang 2 atau 3. Hingga tahun 2024, terdapat 1.251 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 155.887 yang menyandang merek Ibis di seluruh dunia. Accor, yang saat itu bernama Novotel Sieh, singkatan untuk Société d'Investissement et d'Exploitation Hoteliers, mendirikan Hotel Ibis pertama di Bordeaux pada tahun 1974. Dibandingkan dengan merek Novotel yang menjadi andalan mereka saat itu, Ibis mematok tarif kamar yang lebih rendah, dan umumnya dikategorikan sebagai hotel berbintang 3. Target Ibis adalah wisatawan yang mencari akomodasi nyaman namun hemat biaya. Ibis menjadi merek utama Accor dalam bidang akomodasi tingkat ekonomi, dan saat ini memiliki jumlah properti terbanyak di antara merek-merek Accor. Ibis beroperasi di seluruh benua kecuali Amerika Utara. Accor sempat mencoba memperkenalkan merek Ibis ke Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Namun, seperti Novotel, proyek ini berakhir dengan kegagalan. Pada tahun 2011, Accor melakukan perombakan akomodasi ekonominya dengan menggabungkan merek Hotel F1, Etap Hotel, dan All Seasons dengan Ibis. Hotel F1 dan Etap Hotel, hotel budget Accor yang menargetkan pasar yang lebih rendah dibandingkan Ibis, diganti namanya menjadi Ibis Budget, sementara All Seasons, yang dibeli oleh Accor dari perusahaan Australia dan memiliki target pasar serupa dengan Ibis, diganti namanya menjadi Ibis Styles. Demi kesadaran merek, nama Hotel F1 masih dipakai oleh sebagian hotel budget Accor di Prancis. Fasilitas tempat tidur seperti bantal dan kasur di ketiga merek Ibis disamakan, dan mereka juga menggunakan logo yang serupa. Pada bulan Maret 2012, Accor membuka hotel Ibis terbesar di Asia Pasifik, Ibis Bandung Trans Studio. Hotel ini memiliki jumlah kamar sebanyak 606. Pada bulan Januari 2014, Accor merayakan pembukaan Hotel Ibis ke-1000, Ibis Surabaya City Center. Santika Indonesia Hotels & Resorts adalah kelompok hotel lokal di bawah naungan PT Grahawita Santika, yang merupakan anak unit bisnis Kompas Gramedia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 22 Agustus 1981, dengan properti pertamanya di Bandung. Santika Indonesia mengelola 114 hotel yang tersebar di lebih dari 40 kota di Indonesia. Semboyan perusahaan ini adalah Hospitality from the Heart, dan nilai yang diterapkan yaitu Indonesian Home. PT Grahawita Santika didirikan untuk mengelola bisnis perhotelan di bawah kelompok Kompas Gramedia pada tanggal 22 Agustus 1981. Hotel Soeti adalah hotel pertama yang dibeli dari pemiliknya, Soetiah Pujo Suwarno. Dengan letak di Jalan Sumatera nomor 5254, Bandung,
Penginapan sederhana dengan 33 kamar yang dibangun di atas lahan seluas 3.200 meter ini direnovasi pada tahun 1988 menjadi hotel berbintang 3 dengan 70 kamar. Setelah renovasi tersebut selesai, hotel ini diresmikan sebagai Hotel Santika Bandung oleh Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Susilo Soedarman, pada tanggal 27 Maret 1989. Hotel Santika Bandung inilah yang menjadi pelopor pendirian Santika Indonesia Hotels & Resorts. Latar belakang pendirian Santika Indonesia Hotels & Resorts ini disebabkan pemberdelan harian pos kota pada tahun 1978. Oleh karena itu, para pendiri kelompok Kompas Gramedia harus memikirkan diversifikasi unit bisnis di luar bisnis intinya sebagai media komunikasi. Mereka membuat rencana untuk mencegah pemecatan massal. Jika suatu hari harian pos kota akan dibredel kembali, masih ada anak perusahaan yang bisa menyokong karyawan mereka. Beberapa bisnis mulai dilakukan, termasuk diantaranya adalah industri perhotelan. Pada awalnya, rencana pendirian sebuah hotel tidak disetujui oleh pihak manajemen, karena pada saat itu bisnis hotel dianggap memiliki konotasi yang negatif serta return on investment dinilai berjalan lamban. Bina Warna Sarjan selaku anggota tim investasi Kompas Gramedia berhasil meyakinkan Indra Gunawan selaku ketua tim untuk menyetujui rencana pendirian hotel. The ZHM Premier Hotel Padang berdiri gagah sebagai yang tertinggi di Sumatera Barat. Gedung ini berada di Jalan M. Tamrin nomor 27, Padang, dan sebelumnya dikenal sebagai Grand Zuri. Dengan 15 lantai dan 200 kamar, gedung ini tidak hanya mencerminkan kemewahan tetapi juga keberhasilan dalam mendukung dunia pariwisata dan perhotelan di Padang. Desain arsitektur yang elegan dan modern menjadikan The ZHM Premier landmark tersendiri di ibu kota Sumatera Barat. Keberadaan hotel ini memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan fasilitas akomodasi, menyokong wisatawan lokal dan internasional yang berkunjung ke Padang. Ia menjelaskan, The ZHM Premier mempunyai 202 kamar dengan fasilitas ballroom terbesar di Sumatera Barat dengan kapasitas 3.000 pax, yang mana bisa menampung event-event daerah maupun nasional nantinya dan dilengkapi dengan 10 ruangan meeting room. Musola yang mana dipisah antara laki-laki dan perempuan, restoran smoking, non-smoking serta VIP restoran, mempunyai satu lantai gym dengan fasilitas lengkap di lantai 11. Apabila pengunjung berolahraga akan dimanjakan dengan pemandangan Gunung Padang. Tidak lupa juga swimming pool yang terletak di lantai 12 hotel dengan konsep infinity pool sehingga pemandangan kota Padang terlihat jelas di atas ketinggian gedung hotel. The ZHM Premier mempunyai Sky Lounge tertinggi di Sumatera Barat dengan konsep Maroko dengan menu-menu yang sangat bervariasi serta nantinya pengunjung akan dimanjakan dengan live music yang akan hadir setiap harinya. Namun pastinya dengan kapasitas hotel dan ballroom yang besar, The ZHM Premier mempunyai kapasitas parkiran yang tertutup dan teduh dan dapat menampung 500 pax mobil. The ZHM Premier hadir dengan hotel bintang 4 dengan fasilitas bintang 5. Sekian mungkin sedikit cerita tentang 5 gedung pencakar langit di Sumatera Barat, bukti potensi kemajuan provinsi yang mengungguli provinsi lainnya. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.